kita berkias, kita kolak labu dengan durian. Ini kita masuk duriannya seperti itu supaya sedap dan nyaman kawan. Kula mantapnya kula. Namanya kita makan kolak durian nih kebun hitam nih kawan. Aduh, kita angkat kawan. Oke, kita angkat kolak kawan, baru kita makan di atas rumah kawan atau di punduk. Nah, dekatnya kula. Oh tua apa kejo pudin di punduk umah kami mana kita ke punduk umah atau ke pondok umah kawan pula. Kita pindah ke pondok umah. Nah, tambah sehelo rumah hitam pondok hitam nih. Hitam pindah angkut barang hitam, kakas hitam nih. apa jukut tua pudin maan di punduk umah jukut kelina jukut kelina. Oke, selamat bertemu lagi dan berjumpa lagi dimanapun berada kawanku, dan kita sehat selalu dan gembira selalu. Dan salam juga untuk kawanku di Kutai Timur dimanapun etam berada, keluargaku, sukuku di Kutai Timur. Salam bahagia untuk etam segalanya, salam sehat selalu untuk etam segalanya dimanapun berada di Kutai Timur, Kalimantan Timur, atau di Indonesia, di luar negeri gitu. Oke kawan, pada kesempatan hari ini saya sebagai guru besar memerankan seni budaya ini, menghidupi seni budaya ini sehingga hidup lagi, sehingga bisa dicontohi atau diteladani oleh kawan-kawan etam di Kutai Timur dimanapun berada, seluruh Kutai di Kutai Timur yaitu hidup budaya etam, yaitu budaya etam bahari ini. Nah, ini budaya etam bahari ini kawan kula, ini namanya kalau Kutai Sangata ini tanggo tunggol. Nah, di punduk umah, di punduk padi. Jadi ini tangganya tangga tunggal. Tapi kalau di kata di etam di Kutai lain nih tangga behe namanya. Mungkin seperti itu. Dan ada beda nama sama aja gitu. Tapi ini etam hidupi kisah etam bahari bahwa etam ini ada kebanggaan bahwa etam ini Kutai yang tertua, Kutai paling tua di Kutai Timur nih, Kalimantan. Ya, saya juga keturunan Datuk Demang Sati. Datuk Demang Sati ini bersaudara berdiang sanak dengan Datuk Plesit di Tenggarong. Jadi simpel padatnya saya menghidupi itu budaya kerajaan Kutai yang tertua di Kalimantan Timur, di Indonesia Kalimantan Timur. Ini budaya ini dihidupi nih. Kan kita paham nih tangga-tangga etam tangga bahari, tangga tunggal punya kami nih. Ini kayu-kayu leban di pola ke pondok nih, atap daun. Di pondok umah nih, di kebun nih saya tanam ikan durian dan sebagainya nih. Ada padinya di empat. Ini sebagai tokoh menandakan etam orang daerah asli, tokoh daerah gitu. Nah, kalau tokoh daerah itu paling pertama yang dihidupinya adalah bahasa daerahnya gitu, supaya jangan sampai kelupaan gitu atau ketinggalan gitu. Karena bahasa ini jangan sampai ketinggalan, karena bahasa paling tertua nih, bahasa Kutai Sengatanya ini kan bahasa tertua, bahasa dewanya gitu. Karena kalau kita memberikan santunan kepada penunggu-penunggu hutan, pastilah kita melalui bahasanya ini, yaitu bahasa tertua, bahasa dewa gitu kawannya. Supaya etam paham, keluargaku dimanapun berada, etam Kutai, mari etam bekerja sama, ayo etam bekerja sama, sehingga etam dapat mengembangkan suku daerah etam ini sehingga bisa maju di Kutai Timur, Kalimantan Timur gitu. Jadi etam hidupi. Ini satu kebanggaan etam, karena di odah etam nih kawanku supaya paham, supaya tahu besar hasilnya. Bahasanya tuh kalau etam paham, ase gumi etam di Kutai Timur nih, Kalimantan nih, bisa bayar hutang
Indonesia bahasanya, hasilnya itu saking besarnya kalau kita paham. Itu dah dapat dilihat dengan nyata itu, hasil bumi hitam itu, hasil batu baranya, hasil minyaknya, belum hasil kayu, hasil dan sebagainya lainnya dan sebagainya itu di Kalimantan segala ngalah hasilnya gitu. Jadi itu kan kita etam paham, jadi etam bangga. Ayo etam cari ya, pesanku dengan kawanku dimanapun berada, keluargaku, etam kutai, etam carilah pemimpin itu yang bisa turun ke bawah, kawan ya, yang bisa turun ke bawah, jangan ke atas terus. Namunnya ke atas ya itu di mamur etam, dia ada maju etam daerah etam, dia ada berkembang. Tapi munnya turun ke bawah pemimpin tuh pasti sudah bisa makmur rakyat dan bisa nyaman masyarakat tuh. Kenapa? Dia memperhatikan masyarakat dan daerah itu. Pilihlah tokoh itu yang bisa menghidupi budayanya dan bisa menyamankan daerahnya dan bisa mengembangkan daerah dan membangun daerahnya. Seperti itu kawan ya, kula ya. Kan kita paham dimanapun kula aku berada maupun di luar negeri pun seperti itu. Jadi intinya ya saya kisahkan. Nah guru besar ini apa? Mengembangkannya. Jadi bisa dicontohi, bisa diteladan, bisa ditiru oleh yang semata mau jadi tokoh itu. Nah kalau mau jadi tokoh yaitu harumkan bahasa. Nih kalau guru besar nih sudah bangga etam, sudah ada dangdut bahasa daerah Kutai itu. Ada popnya, ada keroncongnya, dan ada rocknya dan sebagainya, dangdutnya apalagi gitu. Jadi dihidupi. Nah itulah namanya menghidupi bahasa etam Kutai Kalimantan Timur, yaitu keluarga kawan ya, supaya paham. Jadi inilah teman-temanku, satu budaya kami Kutai Kalimantan Timur. Di Indonesia ini kami kembangkan karena kami orang Indonesia juga, perjuang Indonesia. Tokoh-tokoh kami dahulu, nenek-nenek moyang kami seperti itu kawan. Jadi kami kembangkan ini sebagai keturunannya atau ya, sukunya ini mengembangkan gitu seperti itu. Jadi saya mencontohi kepada kawan Kutai Timur, carilah pemimpin itu jangan cuma baca tulis saja yang pintar atau tinggi S-nya, tapi yang berjiwa sosial atau berjiwa masyarakat itu yang bisa menyenangkan masyarakat, yaitu membangun Kutai Timur Kalimantan itu sehingga masyarakatnya merasakan hasil bumi Kutai Timur itu dirasakan gitu bersama, jangan sendirian aja gitu. Jadi carilah pemimpin itu yang bisa turun ke bawah, jangan naik ke atas. Kalau banyak pemimpin itu naik ke atas, turun ke bawah tidak bisa, itu yang berbahayanya. Tapi kalau pemimpin banyak turun ke bawah, pasti bagus sudah masyarakatnya, pasti enak masyarakatnya. Kenapa? Dia memperhatikan daerah itu gitu, seperti itu ya kula, kawan, seperti itu kawan. Jadi kita banggakan, carilah pemimpin itu yang bisa serba bisa gitu, seperti itu kawan. Seperti dicontohi guru besar, mencontohi bertukang bisa, bikin pondok bisa, bikin rumah bisa, bikin kota pun juga bisa, bikin wisata dan sebagainya ini bisa sudah seperti itu. Membagusi jalan dan membaiki jalan itu sudah bisa semua gitu. Saya buat sudah, saya buktikan dengan video film sehingga keluargaku, kawanku dimanapun berada, temanku bisa melihat gitu. Ini bukti, bukan cerita lagi, tapi fakta dan buktinya gitu. Sudah ada gitu seperti itu. Nah ini ada lagi kawan seperti ini. Hari ini saya menghidupi budaya ini yaitu masak di bawah pondok, itu masak kolak, labu sama durian kawan. Oke kawan, ini kita tonton terus kawan. Jangan lupa keluargaku, kawanku dimanapun yang suka menonton video film guru besar, mudahan saja menjadi sehat, menjadi bahagia dan terhibur. Ikuti terus, kalau senang ikut subscribe-nya, di-subscribe-kan. Kalau senang lagi yaitu ikuti terus dan juga lupa like-nya. Begitu kawan. Mari kita hari ini kita bikin kolak kawan. Seperti itu kawan ya. Nah, gitu teman. Jadi kita akan bikin kolak kawan. Nah, ini namanya pondok Uma namanya. Ini tanggo tunggo. Nah seperti itu gayanya kawan. Kalau kami seperti itu, nah turun ke bawah seperti itu. Jadi ini kita masak hari ini kawan. Ini kita pakai sandal sepatu nama seperti itu kawan. Nah oke kawan, kita ngolak ini warna putih. Nah kita kolak labu dengan durian. Kalau bahasa Kutai etam ngolak leh gula, etam ngolak labu dengan durian, dengan gula abang campur sarang burung atau campur yang namanya sarang walet gitu kawan. Oke, kita belah labu. Etam
Besok ini labu nih kawan, pula. Tuh. Nah. Tuh, hitam kope. Tua udin maan di pundu umah jukut kelina jukut kelina kami pilih dengan terung kita belah durian, namanya durian pontong kawan. Nah ini kawan, masak kawan. Nah nyaman benina kami maan di sini angin niut masak padi kita paham kapan pula. Kolak kita masaknya nih kayu ini keringnya tuh kan kita paham ya, jadi cepat masaknya. Tapi jeruk nih ngomong labu, kolak labu. Oke ya nih kita angkat dulu, kita buka kawan. Nah kawan, lihat bagus gula ini, tamai gula abangnya nih, kita hancuri dulu. Nah nih gula dua tulang tuh, 3 tulang tuh ya, muncul tulang labu 3 tulang gulanya gitu. Kita buka, kita masukin duriannya kawan. Nah gitu kawan, ini kita masukin duriannya seperti itu supaya sedap dan nyaman kawan. Gula ini bubur hitam putih ini gula tuh kan paham, dan kawan nurut membaik diturut, mundi baik jangan diturut ya. Jadi jangan diturut mundi ada baik tuh, ilmunya baik itu harus ditiru. Contoh teladan nih, untuk baik untuk hitam nih sarang burungnya, penambah lemaknya nih supaya paham nih. Kalau hitam kayak ke burung namanya, ini obat namanya bubur kesehatan, bubur untuk hitam sehat itu pula. Ini namanya sarang burung nih, campur kayak itu. Kan hitam jadi orang panjang umur sehat. Udahan hitam nonton juga sehat juga nih. Pertama kali mungkin yang nonton nih mani-mani surangnya, cakap-cakap, gantang-gantang bahasa Indonesianya. Yang mani-mani, mbak-mbak dimanapun berada seperti itu. Nah ini sudah duriannya tadi, supaya paham nih itu. Kita jadikan kolak labu dengan durian, gula abang, campur yang namanya sarang burung tadi. Atau kalau nak tahu sarang burung, sarang walet. Seperti itu kawan. Jadi nunggu duriannya hancur, udah masak nih. Udah masak, hitam dingin nih baru hitam makan. Kita makan asam dodo sambil nunggu kolak masak. Nanti kita makan asam dodo nih kawan.
tuh. Santai. Enaknya gula kawan. Nah, kawan, lihat yang gurat sudah kawan. Enaknya kawan, mantap kawan, mantapnya gula. Namanya kita makan kolak durian nih kebun hitam nih kawan. Aduh, sini gula kawan, hitam beparaan berapatan hitam. Kan kita makan bersama-sama, hitam bangun negeri supaya apa, supaya berkembang maju, supaya dapat hitam taruh anak cucu hitam kenangan hidup ini nih. Mantapnya nih kawan, udah nyatu udah duriannya nih tuh, alak nih nah, namanya kawan, campur sarang nih. Oke kawan, kita mangkit. Oke, kita tutup. Tuh masaknya tuh, baru kita mangkit ke atas. Kita angkat kawan. Oke, kita angkat kolak kawan, baru kita makan di atas rumah kawan atau di punduk. Nah, tegaknya keluar. Yuk kita makan kolak di pondok rumah, di pondok padi. Nih, kuning tahu kula. Nih. Nih kan kuning oleh. Kita dingini dulu. Nah, seperti itu kawan. Baru kita aduk dan kita dingini kawan. Nah, tuh kawan, kita garu dulu, kita kukuari supaya dingin. Nah, dingin baru kita makan. Nyamannya lah kawan, ini makanan obat nih kawan, makanan nyurang penuh gizi, penuh vitamin ya ini namanya kolak bahagia, namanya kolak kehidupan namanya nih kawan, kolak budaya kehidupan, supaya hidup budaya hitam Kutai berkembang kemana-mana, lalu bisa dicontohi, diteladan orang, bisa dipakai orang, bisa ditiru orang. Ini makanan benar-benar mengandung kesehatan. Nah, naik ke mana ini ya? Yuk kita naik ke mana ini? Nah, kita naik tangganya. Yuk kita naik ke rumah. Nah, yuk kita naik ya. Kita naik sama Ujang. Nah, Ujang naik di pondok kan? Nah, Ujang naik di pondok sama ini. Nah, sama ini di pondok kan? Nah, ini aman-aman. Hei, buka ke batunya dulu. Buka batu dulu ya. Baru kita makan bubur ya. Tapi tidak boleh jalan, takut jatuh nanti. Ya. Nah, termosipnya dulu. Nah, termosip dulu ya. Nah, kita joget. Udah, duduk dulu. USB driver mode. Nah, joget. Nah, joget kolaknya. Supaya dingin sabunnya, Pak. Kolaknya supaya dingin dulu, didinginin dulu. Nah, makan di pondok rumah katanya. Ya kan? Nah, Ujang makan di pondok rumah. Oh Tuhan, apa kejong kudin di punduk. Oke, thank you dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di dalam episode berikutnya. Oke kawan, kita makan durian. Ya, panas Nacong, panas Cong. Nih, tiup dulu. Oke kawan, thank you dan terima kasih atas tontonannya. Dan sekali lagi saya ucapkan thank you, terima kasih, beribuan terima kasih semuanya yang nonton video film ini. Semoga terhibur dan sehat selalu dan bahagia selalu kawan. Oke, sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya dan selanjutnya. Oke, kita makan kolak durian sama labu kawan.